Dia bilang, welcome home. You are loved in this house. Kalian dikasihi di rumah ini. And thank you pemusik dan tim praise and worship yang mengiring kita masuk hadirat Tuhan. Thank you everyone. Bulan ini, seperti minggu lalu aku sudah diberikan kesempatan oleh papiku, Pastor Teddy, kalau ada yang belum kenal. Dia bilang, hai Pastor Teddy di sana. Hai Pastor Teddy, gitu. Oke, bulan ini kita berbicara tentang walk with God. Tapi waktu aku berdoa, aku sungguh-sungguh, Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan? Karena aku gak mau, selama 20 tahun aku pergi ke gereja, aku datang ke gereja, tapi gak ada perubahan. Lord, would you reveal yourself to your people? Aku rindu hari ini, there will be an encounter for you. Karena gereja bukanlah sebuah seremonial, karena gereja bukanlah sebuah rutinitas agama, but church. Gereja adalah di mana kalian berjumpa dengan Bapa yang mengasihi hidup kalian. Dan judul sermon hari ini adalah The Father's House, atau rumah Bapa. Kita akan buka Yohanes pasal 14. Aku gak akan berlama-lama. Kita sudah pernah membaca ini, kita sudah pernah mengerti, kita sudah berulang-ulang mungkin mengerti apa itu surat Yohanes. Aku ulangi lagi ya. Sejarahnya kitab Yohanes. Bagi sebagian kita yang belum pernah mendengar kitab Yohanes, Yohanes ini ditulis oleh murid yang paling dikasih Yesus. Bukan murid cuma yang dikasih, tapi paling dikasih sama Yesus. Namanya Yohanes. Bahkan kitab dalam kitab Injil Sinoptik mencatat bahwa pada The Last Supper, pada malam Yesus sebelum dia ditangkap, waktu perjamuan terakhir, Yohanes itu melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dia bersandar ke dada Tuhan Yesus dan dia mendengar dep, dep, nggak seperti biasanya. Aku tahu waktu guruku sudah datang. Yohanes adalah sudut pandang. Kalau aku udah pernah cerita, aku sekolah teologi dan Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, semuanya itu sama-sama mirip. Tapi ketika kalian masuk kitab Yohanes, semuanya berbeda. Tiba-tiba kisahnya lebih intimate. Tiba-tiba kisahnya lebih very personal. Kok bisa Yohanes mendekat sama Rabi, guru agung itu dekat sekali. Karena Yohanes memilih bagian terbaik. Dia bersandar di dada gurunya. Dia bilang, I wanna see you face to face. Dan Yohanes menulis. Bahkan Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang memprediksi bukan hanya kedatangan Mesias yang pertama, tapi di pulau Patmos, kitab Wahyu itu ditulis sama Rasul Yohanes. Yohanes ini murid-murid yang begitu dekat sama Tuhan. Dia begitu tahu isi hati Tuhan itu apa. Dan kalau baca Yohanes 14, judulnya adalah The Father's House, atau rumah Bapa. Menurut aku kurang valid kalau kita membaca satu surat atau satu buku tanpa mengetahui latar belakang dari sang penulis. Kalau sang penulis adalah seorang dokter, Dr. Lukas, akan banyak kesembuhan dan mujizat terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Lukas, karena dia adalah seorang dokter atau tabib. Dia melihat sesuatu yang dia nggak percaya. Yesus itu di luar mampu overcome his thoughts. Dia mampu bisa mempesona hati Dr. Lukas dengan kesembuhan ilahi dalam pelayanan Yesus. Tapi bagi seorang Yohanes, son of thunder, Yohanes dan Yakobus, Yesus lebihlah dari seorang pembuat mukjizat. Yesus adalah segalanya dalam hidupnya. Bahkan dia rela tinggalkan semuanya. Dan ketika kita lihat rumah Bapa, Yohanes sedih. Yesus sedih. Kalau kalian lihat dalam kitab Yohanes berpasal-pasal itu di khotbah Yesus untuk terakhir kalinya dia mau ditalk sama murid-muridnya. Yohanes 14 ini rumah Bapa terjadi ketika Yesus itu udah panas dingin, tangannya gemetaran, udah perjamuan terakhir. Sebelum dia membagi-bagikan, ini tubuhku, ini roti hidup, kalau kamu makan, kamu gak akan lapar lagi. Ini adalah anggur, lambang perjanjian. Aku menebus engkau dengan darahku. Yohanes 14 ini waktu aku perenungkan, aku bisa rasakan ada tension, ada tegang. Ada rasa takut, Yesus pun takut, dia berpeluh darah. Yesus takut, tapi dia katakan di sini, dia bisa tahu murid-muridnya begitu kecewa. Tuhan, pasal 13, Tuhan kenapa engkau tinggalkan kami? Aku tinggalkan pekerjaanku. Aku
Aku udah tinggalkan semuanya untuk engkau, kenapa engkau pergi? Why? Dan sama seperti kita hari ini. Aku merasakan in the spirit, some of us, kita seperti kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku udah pelayanan, aku udah lakukan semuanya bagi engkau tak juga mengubahkan keluargaku. Ada satu kekecewaan terhadap Tuhan, tapi hari ini Yesus akan membuat semuanya jadi baru. Rumah Bapa. Kita baca ayat yang pertama sampai ketiga ya. Rumah Bapa. Boleh ditampilkan ayatnya, kalau belum, buka Alkitab kita masing-masing. Percayalah, ketika kita membaca firman, ketika kita punya keinginan untuk berjumpa sama Tuhan, and you will encounter Him. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Yesus capek. 3,5 tahun aku berjalan sama mereka, mereka belum mengerti bahwa agendaku bukanlah menjadikan Israel itu bangsa yang paling prosper. Agendaku adalah menebus dosa dunia. Bukankah ayatnya ada di profesi? Lihatlah anak domba Allah yang mati menebus dosa dunia. Yesus galau, jangan gelisah. Aku pun gak mengerti. Kalau bisa cawan ini berlalu, berlalulah. Tapi jangan gelisah, percayalah kepada Allah. Hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Apapun your circumstances, apapun yang menjadi hal yang kamu alami hari ini, jangan gelisah hatimu. Jangan dengarkan suara ini yang berbicara. Dengarkan dalam hatimu. Ada seorang pribadi yang berbicara. I'm not talking about religion. I'm not talking about theory. I'm talking about the love of Jesus. Jangan gelisah hatimu. Percayalah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Dan yang kedua adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga sangat-sangat menyentuh hatiku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. This is called the Father's house. Hari ini kita harus robohkan tembok dan paradigma dunia terhadap hidup kita. Sadarkah kita, the Father's house, bahwa Yesus berbicara, anak-anak wake up, anak-anak bangun. 3,5 tahun aku memberitakan tentang kerajaan Allah, tapi kamu masih memikirkan yang ada di dunia. Wake up, aku akan pergi sekarang, tapi aku akan sediakan tempat bagimu. Tahu gak hari ini, Yesus menyediakan tempat bagimu supaya apa? Bukan supaya kamu bisa punya kekayaan di sini, tapi supaya kamu bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Isn't that beautiful? Ada seseorang yang, kalau seorang ayah atau ibu bilang, nak, kamu tunggu di sini ya. Kita akan, walaupun kita pindah rumah, kita akan pergi ke rumah yang baru. Di situ ada ruangan buat kamu, di situ ada kamar untukmu. Papa mama sudah siapkan. Tapi along the way, waktu transit di pasar, anak itu pergi. Aku rasa tinggal di pasarnya lebih enak deh, lebih challenging. Dan dia meninggalkan orang tuanya kembali, dia lihat kemana anaknya. Anaknya sudah jadi orang lain. Itulah yang Yesus rasakan. Jangan gelisah, jangan tawar hatimu, sebab rumahmu bukan di sini. You need to understand the Father's house. Yesus tidak berbicara tentang sesuatu yang sekarang hanya dialami murid-murid. Tapi aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Tahukah kalian? Each and every one of you matters. Each and every one of you loved. Kalian semua itu dikasih sama Tuhan, setiap dari kita. Ketika kita terima Tuhan, ketika kita mau berjalan sama Tuhan, kalian disediakan tempat yang terbaik sama Tuhan. Tapi seringkali Tuhan bilang, aku membangunkan rumah bagi kita, supaya di mana aku berada, kamu berada. Tapi kita sibuk. Tuhan, aku kayaknya nanti dulu ya. Cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Anak-anaknya semuanya mabuk dengan anggur dunia, mabuk. I don't love you. I don't like you.
I just wanna do what I'm gonna do. Aku akan lakukan ini Tuhan. Tidak tahu di ujung jalan ada seseorang yang telah membuatkan rumah bagimu. Dan kau biarkan proyek itu mangkrak. Karena you want to do your own thing. The Father's house. Arahkan pandanganmu sama Tuhan. Dunia gak akan menjadi lebih baik. Sudah dengar perampokan selebgram di Surabaya? Sudah dengar kasus seorang anak, David namanya, digebukin? Sekarang udah hilang semuanya. Orang tuanya udah hancur. Tapi hukum gak akan semakin baik. Dunia ini dan seisinya akan sirna dan hilang ditelan oleh keinginannya, oleh dosa. The sting of death. Tapi hari ini kalian yang datang ke tempat ini, and you chose Jesus, and you will have eternal life. Kalian akan punya hidup yang kekal. Bukan yes doang. You need to take action. Siapa yang kemarin datang ke discipleship? Angkat tangan. Siapa yang datang? Sedikit ya. There is a solid food there. Oh, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaanku. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Are you sure you are going to that place someday? Are you sure? Datang ke gereja tidak membuat engkau pasti masuk surga. Listen. Iblis pun tahu Yesus anak Allah. Iblis pun tahu Yesus Tuhan. Tapi kalau hidupmu tak selaras dengan firman Tuhan, jangan harap. Jangan harap. Kita percaya sekali terima Tuhan pasti masuk surga. Tapi Anda yakin bisa jaga hidup Anda nggak murtad sampai akhir hidup kalian? Kalau sekarang terus mandi dalam dosa? Are you sure? Sure? Yakin? Toh orang yang jaga hidupnya aja punya bapak rohani seperti Saul, Raja Israel, orang yang dipakai Tuhan pada zamannya. Abraham dipakai Tuhan pada zamannya, Daud dipakai Tuhan pada zamannya, Saul dipakai Tuhan pada zamannya. Tapi seorang raja tua itu mati mengenaskan dengan tombaknya terhunus di dadanya. Raja Israel mati bunuh diri. Are you sure? Masih mau ngambek lagi sama Tuhan? Are you sure? This is hard. But this is solid food. We need to understand. Karena aku tahu waktunya gak lama lagi. Karena gereja gak bisa bilang, ya datang ketemu Tuhan, dapat berkat, yes. Tapi someday, tanganku bersih dari darah setiap orang di tempat ini mendengar firman Tuhan. Karena seringkali kita datang ke Tuhan dengan telinga yang ingin mendengar apa yang kita ingin dengar doang. Tapi tidak datang dengan hati yang bilang, Tuhan, ujilah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Apakah mataku tertuju padamu? Kalau kalian udah tahu hidup ini sia-sia, kenapa masih kejar itu semua? Kenapa masih galau untuk hal-hal yang gak kekal? Come on now. The Father's house is waiting for you. Hari ini aku bisa senyum kepada kalian satu persatu. Tapi gak tentu kita ketemu di rumah Bapak satu hari nanti. Karena hidup adalah pilihan, gak bisa diwakilkan. Hidup ada pilihan. Kenapa kita terus-menerus Grace tumbang hari ini ya? Kasihan. Aku harus bolak-balik Serpong. Cari jiwa. Bukan karena gak ada kerjaan. Kalau cuma mau gereja penuh, panggil artis minggu depan, rame. Tapi kenapa kita dorong kalian, ayo datang CG dong. Ayo datang dong. Discipleship, ayo ikut doa. Karena kita tahu dunia ini akan berlalu dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar, orang yang melakukan firman Tuhan akan tinggal selama-lamanya. Khotbah minggu lalu berkata, ada dua tipikal orang di dunia ini. Dua-duanya membangun keluarga dengan keringat darah. Dua-duanya membangun sama-sama susahnya sih sama, ikut Tuhan nggak lebih gampang. Tapi at least kita tahu ada yang backing kita. Dua-duanya sama-sama harus berpeluh darah, berkeringat darah untuk gedein anak, untuk bangun keluarga. Tapi yang satu berjalan sama Tuhan dan apa yang dia kerjakan menjadi kekal. Yang satu harus binasa ditelan api, bukan karena Tuhan gak mengasihi. Karena pilihannya, orang berbicara demi berbicara, aku gak peduli siapa itu Tuhan. Aku gak peduli, I wanna do my own life. Aku akan bicara juga setelah ini, bukan kepada orang-orang yang gagal menerima Tuhan. Tapi kita seringkali jadi orang-orang yang jadi batu sandungan bagi orang lain terima kita.
terima Tuhan dalam hidup mereka. Karena hidup kita tidak merepresentasikan gambaran Bapa Surgawi yang benar. Karena kita orang gereja nggak ada bedanya sama mereka. This is hard. The Father's house. If you belong there, you belong there. Kalau kamu benar-benar dari situ, tahukah kita bahwa buah Roh Kudus bukanlah buah Roh Kudus. Thank you, Marcel. Buah Roh Kudus hanyalah buah Roh Kudus, bukan buah Roh Kudus. Jadi artinya ada kasih, sukacita, damai sejahtera sampai terakhir. Pengendalian diri itu bukan buah-buah, tapi satu buah. Kalau kita memang benar-benar hidup dipimpin Roh Kudus, seharusnya semuanya dilengkapi, walaupun nggak sempurna. Tapi sedikit banyak kehidupan kita itu selaras sama buah Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau banyakkan pengendalian dirinya nggak ada, kesabarannya nggak ada, sukacita nggak ada, mengeluh terus, kasihnya pun dingin. Siapa yang kamu ikuti? The Father's house. Aku mau gereja kita menjadi gereja yang bukan cuma bilang Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang menanti-nantikan kedatangan anak manusia itu. Yang bilang Maranatha, datanglah Yesus. Sebab bukan mulut, tapi apakah tindakan kita bilang Maranatha, Tuhan datang, aku siap hari ini. Aku sudah berikan semuanya buat Tuhan, aku nggak holding back. Aku tahu Kau berikan hidupku bagi aku, Kau berikan segalanya bagi aku, so do I. I will give everything. I will leave everything behind because you love me. Dan aku serius sama Engkau Tuhan. Poin yang pertama, kita bukan berasal dari dunia ini. Catat ini, kita harus pulang. Nggak tahu kapan waktunya. Oh, kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang bilang terlalu cepat. Aku juga nggak suka sih nakut-nakutin masuk neraka atau surga. Kalian tahu sendirilah, nggak usah dikasih tahu. Aku juga pernah di posisi ditakut-takutin dan I don't like it. Tapi bukan berarti kita tidak lagi kasih tahu bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Ini hanyalah transit. Daging dan jiwa kita itu tidak kekal, tapi roh kita kekal. Kita lihat. Yang sweet adalah Yesus. Aku yakin Yesus itu sesenggukan. Dia itu penuh dengan belas kasihan, kata Alkitab. Dan Yohanes 14 ini, di upper room, Yesus memiliki perjamuan terakhir dengan sang murid-murid. Hatinya rasanya gak ingin berpisah. Karena kenapa? Dari cara ngomongnya, Yesus bilang nanti kamu akan ada di mana aku berada. Nanti tunggu ya waktunya. Nanti tunggu. I miss you. Ayat yang ketiga dia bilang apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, kata Tuhan. Bukan ini rumahmu. Bukan dunia ini rumahmu. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita harus pulang. Sama-sama katakan sama aku, kita harus pulang. Belum semuanya, kita harus pulang. Dan ayatnya dikatakan seperti ini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tahukah Yesus begitu merindukan ada orang-orang yang mengasihi dia? Yesus merindukan kamu, asal ada kamu. I'll exchange everything. Yesus buktikan loh cintanya itu nggak cuma di mulut doang. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan tahtanya. Tuhan mana lagi yang mau mati bagi umatnya. Seluruh agama mengajarkan cara manusia membuat jalan menuju Allahnya dengan perbuatan baik. Tapi hanya satu Allah yang tercatat kelahirannya ratusan bahkan ribuan tahun internasional. Kalender internasional mencatat dia bangkit, dia tidak mati, dia naik ke surga. Kurang bukti apa lagi? Satu-satunya Allah. Karena dia tahu, karena dengan perbuatan baik gak cukup. Setelah ini dia bilang, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. If there is a way, kalau ada jalan lain menuju keselamatan dengan moga-moga perbuatan baik, kalau ada moga-moga dengan amal ibadah, Yesus putra surga, Allah semesta alam gak perlu turun mati mengenaskan di Kalvari.
He's serious with you. Are you serious with him? Dia serius sama Anda. Apakah Anda serius? Masih tanya, Tuhan kau mengasihiku tak? Kau mengasihiku tak? Putar videonya, itu cuma seorang aktor Jim Cavill. Itu seorang yang disalib. The Passion of Christ. Bukan soal sedih-sedihnya sih menurut aku. Waktu dia disalib beneran, bahunya itu dua-duanya lepas. Karena the weight, itu tubuhnya itu menahan weightnya, ini dua-duanya lepas. Waktu dia dicabik, dia kena beneran. Itu berhari-hari dia bilang panas dingin, gak selesai. Tahukah Yesus, karena pelanggaran kita, Yesus bukan hanya luka-luka, tulangnya patah-patah. Kenapa dia gak kuat? Yesus itu lebih fit dari kita semua, gue yakin. Dia tukang kayu. Dia bukan yang gak kuat ngangkat kayu salib. Kayu salib itu berat sekali. Dia lebih kuat dari kita. Yesus tuh pasti six pack, aku yakin. Yesus tuh tukang kayu, tapi kenapa badannya patah-patah? Bukan kata aku, kata firman Tuhan, oleh pelanggaran kita lah dia ditemukan. Masih kita tanya, kalau kita tutup mata, masih kita tega bilang, Tuhan kau mengasihi aku. Kamu lihat mata Yesus yang udah gak ada kekuatan, dihabisi, ditelanjangi demi kita. Kita masih bisa tanya, Tuhan kau mengasihi aku. Tuhan aku kasihnya segini aja ya Tuhan. Are you sure? You sure you love him? Dan kata Yesus ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan dan kebenaran. Kalau kalian sadar ini, catat, dia jalan. Kalau kamu punya masalah, ada jalan keluar. Ada Yesus namanya. Akulah jalan, kebenaran. Kebenaran kita bukan perasaan kita. Kebenaran kita bukan what society told you. Apa yang society ngomong tentang dirimu. Tapi Yesuslah kebenaran kita. Kalau kamu mau tahu kebenaran tentang dirimu, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Seringkali sedihnya ya. Gereja Baptis itu adalah gereja. Kenapa kita pilih gereja Baptis? Gereja Baptis itu doktrinnya nggak macam-macam. Doktrinnya adalah Alkitab, adalah landasan firman Tuhan. It's not about the lights. Lampu bisa padam, musik bisa selesai. Tapi firmanku satu iota pun tak akan pernah berlalu, kata Tuhan. Bukan karena preachernya, but because of the word. Akulah jalan. Kalau kamu buntu hari ini, carilah Yesus. He is the way. Dan kalau kamu hidup dalam kebohongan, He is the truth. Dan satu lagi, kalau kamu hidup tapi rasanya nggak hidup, and He is the resurrection and the life. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Aku lompat langsung ke ayat 21. Dan ketika Petrus berkhotbah di bait Allah Salomo, repent, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan diselamatkan. Dan 3.000 orang itu berkata, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Ada hati-hati yang hari ini bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Aku banyak salahnya, aku banyak mengecewakan. Simple, ayat 21 kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada penggalian Alkitab yang dimulai dari ayat paling belakangnya. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. This is the question. Kenapa kita jadi orang Kristen bertahun-tahun tak pernah merasakan Tuhan itu menyatakan diri kepada kita? Nggak usah ditanya. Ini firman-Nya. Barang siapa memegang perintahku. Tuhan janji, ini janji Tuhan. Siapa yang pegang? Pegang itu berarti menjadikan firman Tuhan pedoman. Aku mau baca Tuhan firman-Mu karena aku tahu firman-Mu. Yes and amen. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya.
Sekalipun nggak sempurna, nggak ada kata sempurna, tapi at least mau melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa, kalau dia mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Seringkali bukannya Tuhan tidak berbicara, tapi yang kita pegang adalah pembenaran diri kita sendiri. Yang kita pegang adalah kepahitanku, aku pahit Tuhan. Tapi kalau kita pegang firman-Nya, and the truth shall set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kamu gak akan pahit lagi hidupmu. Karena kamu tahu, kamu itu dikasih sama Tuhan. Maka aku akan menyatakan diriku kepadanya. Ini poin yang kedua. Melakukan dan hidup dalam firman Tuhan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Standarnya gak usah cari yang lain. Kalau aku mengasihi Tuhan, aku salibat ya Tuhan. Itu gak kata Alkitab. Kalau aku mengasihi Tuhan, ada dulu. Pada awal kekristenan mula-mula, ada aliran-aliran yang mulai ngaco. Karena dulu penyembahan nenek moyang mereka itu menyayat-nyayat diri. Kalau aku sayang sama Tuhan, aku sayat-sayat sampai banyak nih. Karena aku cinta sama Tuhan. Nope, that's not the way. Ini firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Bukan kata kondisimu, bukan kata perasaanmu. Barang siapa memegang dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Itulah kenapa Yohanes, sekalipun dia murid paling diam, tapi katanya Yohanes adalah murid paling dikasihi karena dia diam-diam. Dialah yang mengerti isi hati Tuhannya. Kalau Anda, bukannya kita ngemis-ngemis, Tuhan udah mengasihi kita, udah bukti ya. Nggak usah diminta lagi. Kasih Tuhan itu udah 100/100. Kita berbuat baik pun nggak akan bertambah. Kita berbuat jahat pun dia nggak akan berkurang. Karena dia udah berikan semuanya. Udah apa lagi yang mau apa yang kurang? Dia udah berikan dirinya diremukan bagimu. Bahkan apapun yang dia miliki adalah milik kita. Tapi bukti kita mengasihi Tuhan itu simpel. Apakah kita pegang? Jadi pedoman. I don't care God. What the society told me. Apa yang keadaanku bawa untuk aku pahit. But I'm holding on to your word. Aku berpegang sama firman-Mu dan aku gak akan pakai perasaanku lagi karena perasaan kita menipu. Karena suara sekitarmu menipu, tapi suaramu, ya Gembala Agung, aku kenal suaramu. Dan Engkaulah jalan dan kebenaran yang sejati dan Engkaulah hidup. Dan ketika kita lihat ini, gak heran kehidupan kita, kekristenan kita itu gak bosan. Karena aku percaya kekristenan should be fun, should be life changing, should be bukan karena keharusan, tapi karena aku haus. Dan ketika kita lihat itu, poin yang terakhir, sorry agak berat hari ini, kitab Yohanes ini gak gampang. Tapi rekamannya kan ada di YouTube, aku gak tahu suaranya akan bagus atau enggak. Pelajari kitab Yohanes, kalian akan menemukan rahasia seorang rasul yang begitu dikasih Tuhan Yesus. Unik sekali. Orang ini gak sempurna, tapi simple, orang ini cinta sama Tuhan. Tuhan gak perlu kesempurnaan, dia perlu cinta. Dia perlu dikasihi, tapi dia cuma melihat orang-orang yang serius sama dia. Kalau kamu serius sama Tuhan, Tuhan lebih serius dari 2000 tahun yang lalu. Kita lihat ayat yang kelima ya. Kata Thomas kepadanya, ini Thomas pribadi yang mencucukkan jari ke dalam lubang paku nanti. Ini sebelum kematian Yesus ya. Ini adalah terjadi di upper room. Waktu Yesus sebelum perjamuan terakhir, inilah pesan-pesan akhir Yesus sebelum dia digantung di Kalvari. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ketujuh. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Artinya, Yesus merendahkan dirinya jadi manusia sama seperti kita adalah representasi dari kasih Bapa yang bukan cuma omongan. Tapi Yesus memilih tempat yang hina, menyatakan, merepresentasikan bahwa kasih Allah itu bukan hanya lip service, tapi kasih Allah itu nyata dan real.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Philip kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus belum mengerti. Filipus ini orang yang akan dibawa, tiba-tiba menghilang, ketemu sida-sida dari Ethiopia. Namun engkau tidak mengenal aku, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Namun engkau tidak mengenal aku, hai Filipus. Yesus sekali lagi tekankan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus, kamu sudah 3 tahun sama-sama aku. Thomas, kamu sudah kenal siapa aku. Barang siapa sudah lihat aku dan pekerjaanku, mereka melihat demonstrasi pribadi, hati dan kasih Bapa dalam hidupnya. Nggak stop sampai di sini. Ini poin yang terakhir adalah poin pemutusan buat kita. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sama seperti Yesus lakukan. Bahkan, nggak sampai di situ. Pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Apa pekerjaannya di ayat sebelumnya? Yesus merepresentasikan kasih Bapa. Dan ayat yang terakhir, poin yang ketiga adalah kita menjadi representasi Bapa di surga. Jemput yang lain, Bapa menanti. Jemput yang lain, Bapa menanti. Masihkah kita melihat orang-orang gak bisa melihat Tuhan karena kenapa? Karena orang-orang jadi representasi yang baik. Kok orang di gereja malah ngutukin itu, tidak merepresentasikan. Aku gak bilang hidupku sempurna, aku gak bilang eklesia sempurna. We are trying our best untuk merepresentasikan kasih Bapa. Sekalipun kami gak sempurna. Tapi ini yang kami wanti-wanti kepada kita. Kepada kalian semua. Jadilah terang dan garam dunia. Kalau garam kehilangan keasinannya, dengan apa diasinkan lagi? Jadi berbeda, baca firman Tuhan, ubah gaya hidupmu, ubah caramu berdoa, ubah saat teduhmu intentional sama Tuhan. Bukan karena disuruh, I want to seek you. Tuhan menanti orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Yosia dipakai Tuhan umur 8 tahun, seorang raja dari Israel. Samuel sebelum usianya menginjak seorang raja, dia sudah dipilih sama Tuhan. Samuel, Tuhan memanggil. Tuhan ini memanggil hidupmu satu-satu, maukah engkau dipakai sama Tuhan? Karena Tuhan menciptakan setiap kita dengan tujuan dan maksud yang mulia. Bukan hanya untuk penuhin bumi, hirup oksigen. No, you have a greater purpose. Kamu punya satu purpose lebih daripada cuma penuhin dunia, membuat dunia berwarna, but you can change your world for Jesus. And with Jesus. Jemput yang lain. Bapa menanti. Inilah yang terngiang-ngiang dalam hidupku. Capek nggak sebenarnya? Capek. Next Gen hari Sabtu sebenarnya minggu kan udah ibadah, Tuhan ngapain ibadah lagi? Tapi satu malam aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, what do you want from Next Gen? Karena udah keburu launching dulu nih. Apa yang kau mau? Dan Tuhan kasih satu gambaran lewat satu sermon, satu pastor. Ribuan tahun yang lalu, bangsa Israel itu ditawan. Setelah Yusuf meninggal, Israel itu ditawan jadi budak di Mesir. Dan mereka itu berdoa, gak henti-hentinya minta Tuhan, bebaskan kami. Bebaskan kami. Sekalipun udah gak ada kekuatan, sekalipun ya sebenarnya senang-senang aja sih, karena Mesir itu bangsa maju. Jangan kira Mesir itu kuno. Mesir itu gak selalu penjajahan itu gak baik. Penjajahan Jepang itu kejam, keji. Tapi penjajahan Amerika dan Inggris itu bikin satu bangsa maju. Israel pernah belajar dalam satu kultur terbaik di dunia, yaitu kultur Mesir saat itu. Israel senang
Tapi ada orang-orang yang takut akan Tuhan yang bilang, Tuhan, kami tahu janjimu, keturunan kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan jadi budak di sini. Berdoa. Tapi apa kata Tuhan? I hear the cry of my people. Aku mendengar suara satu generasi yang meraung-raung. Minta Tuhan lepaskan. I am the God. Akulah Tuhan yang menepati janji, kata Tuhan. Dan seperti next gen ini. Sekali Tuhan buka telingamu, kalian akan mendengar dalam doa kalian. Generasi yang meraung-raung, Tuhan di mana engkau. Sekalipun mereka senyum. Casingnya mereka nikmat sih sama dunia. Tapi deep down in their spirit. Seperti ada satu kurungan jiwa. Mereka itu meraung, kalau ada Tuhan, tolong aku. Kalau ada Tuhan, jamah hidupku. Siapa lagi yang mau tolong mereka kalau bukan kita? Yesus nggak di sini. Aku pergi kepada Bapa. Sediakan tempat bagimu supaya nanti kita bisa sama-sama. Tapi hidup sama Tuhan itu bukan defensif, tapi harus ofensif. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Bukan tunduk kepada Allah dan nama iblis, ya som-som kuku aja, sama-sama aja. Tunduk kepada Allah, 1 Petrus. Dan lawanlah iblis. Kalau hidupmu nggak melawan iblis hari ini, kalau hidupmu nggak melawan dengan melawan arus, aku mau ikut CG intentional, aku mau datang ke Jesus Conference intentional, aku mau datang ke Icon bawa teman intentional, sekalipun aku ditolak Tuhan, tapi aku mau belajar mengasihimu. Sekalipun aku belum sempurna, aku mau belajar tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Maka hidupmu nggak akan sama lagi. Percayalah, ketika kamu taruh hidupmu demi visi kerajaan Allah, kalau kamu taruh hidupmu demi the cause of the cross of Christ, dahulu aku muda, kata Daud, sekarang aku tua, tapi tak pernah aku lihat anak cucu orang benar duduk minta-minta. Percayakah Tuhan sanggup mengubah hidupmu dalam satu malam? Percayakah dengan satu perjumpaan sama Tuhan hidupmu berubah? Jemput yang lain. Bapa menanti. Mari kita bangkit berdiri.